Yes. Forum Kamisan adalah forum yang diinisiasi oleh kelompok kerja pelibatan masyarakat. Ini kayak semacam community in practice dalam community involvement yang sebenarnya melibatkan teman-teman yang concern pada isu-isu terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam khususnya aktivitas-aktivitas respon dan penanggulangan bencana. Nah, forum Kamisan seperti halnya juga mungkin teman-teman ketahui bahwa forum ini lebih spesifik membahas tentang inisiatif-inisiatif pembelajaran dari berbagai kalangan yang bisa dibagikan dengan semua pihak terkait dengan upaya mendorong perubahan perilaku untuk masuk dalam adaptasi kebiasaan baru di tengah khususnya darurat pandemi COVID yang saat ini kita alami. Dan untuk tema tema diskusi pada sore hari ini temanya adalah edukasi tatap muka. Tema ini sebenarnya berangkat dari fakta bahwa sebenarnya teman-teman di tengah pandemi COVID yang dialami oleh kita semua ya. Kita semua diajak untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, masyarakat juga coba diedukasi untuk mengenal kebiasaan-kebiasaan baru di tengah pandemi COVID seperti yang biasa kita kenal ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan dan seterusnya ya. Namun kita juga yang karena pandemi COVID sebagian besar diantaranya dilaksanakan secara online atau dengan media komunikasi baik sosial media dan seterusnya. Namun kita juga mendapati kenyataan bahwa di samping memang akses masyarakat terhadap sumber-sumber informasi di Indonesia semakin luas, tapi juga ada kalangan yang tidak sedikit yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber-sumber informasi informasi online yang berasal dari informasi-informasi atau diskusi-diskusi secara daring. Nah, kita melihat bahwa ini merupakan salah satu gap yang kita lihat di lapangan, dan syukurnya memang di tengah kita teman-teman sekalian ada inisiatif-inisiatif yang coba berupaya untuk kemudian menjawab keterbatasan tersebut dengan membuat pola edukasi tatap muka di tengah pandemi COVID. Di tengah kita teman-teman sekalian sudah hadir telah hadir Ibu Deborah Rambukaswatu. Ibu Deborah akan bercerita tentang bagaimana edukasi tatap muka yang aman bagi masyarakat, belajar dari pembelajaran yang telah diambil atau dilakukan oleh teman-teman Ibu Deborah dan teman-teman WVI di Sumba. Selain itu juga, selain Ibu Deborah, di tengah kita juga ada Mas, saya panggilnya Mas Bapak atau siapa nih ya, Mas Anto aja, Mas Samsul. Salam Mas Anto. Selamat sore Mas Samsul, maaf baru gabungnya terlambat, maaf. Baik Mas Anto. Sama Dr. Yulianto Santoso Kurniawan. Dia adalah dokter yang bergabung dalam Medicine Sans Frontières. Susah sebutnya kalau buat Indonesia, orang Indonesia ya, karena spelling Prancis gitu, tapi bahasa Indonesia adalah dokter lintas batas, satu kumpulan pekerja-pekerja kesehatan yang concern pada upaya-upaya penanganan kemanusiaan secara medik di berbagai wilayah termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, tanpa berpanjang-panjang waktu, kita akan diskusi sampai pukul 17.30, bukan begitu Mas Agung dan Ibu Widya? Halo? Iya, 17.30 tapi waktu Indonesia. Iya, waktu Indonesia bagian barat. Jadi, waktu Indonesia bagian barat. Jadi mungkin Ibu Debbie mohon izin kalau ambil waktu sorenya gitu. Nggak apa. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Oke. Untuk menghemat waktu, kami persilakan mungkin paparan pertama akan disampaikan sama Ibu Debbie, setelah itu dilanjutkan dengan Mas Anto. Setelah itu kita masuk dalam forum tanya jawab ya, dan
saling berbagi pengalaman sama kita. Begitu teman-teman, untuk pembicara pertama Ibu Debbie, dipersilakan mengambil waktunya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya pikir kita langsung aja ya. Ya, baik. Ibu Debbie mau minta dibantu PowerPoint presentasinya sendiri atau dibantu dari sini? Ya boleh juga, tapi saya kebetulan lagi di depan laptop juga, ini nggak apa-apa. Oh, Ibu Debbie bisa share screen ya? Oke. Oke, selamat sore semua. Saya kan dimintalah teman-teman untuk menyampaikan apa sih yang dipelajari, yang didapatkan atau istilahnya pembelajaran dari ketika masa pandemi COVID di Sumba. Pertama sekali, ya saya membaca dari Tor ini dan kami sendiri berpikir bahwa di tengah pandemi COVID saat ini, memang komunikasi via daring ya, itu bukan alat edukasi yang efektif bagi masyarakat. Sehingga karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa selama ini sejak April masyarakat itu aktif mencari informasi sendiri melalui media sosial tentang bagaimana COVID, perkembangan COVID baik di daerah-daerah yang lain termasuk di Sumba. Dan dengan demikian ini ada keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi tersebut karena ya mungkin sangat sedikit persentase orang-orang yang mempunyai fasilitas Android yang memungkinkan mereka untuk akses terhadap informasi-informasi tersebut. Kedua, mendapatkan informasi melalui TV mainstream, tetapi itu memang juga tidak cukup karena hanya cukup bagi orang-orang di radius kota ya. Sehingga demikian kami sendiri satu visi maupun Aman Sumba itu sebenarnya sejak bulan April itu sudah mengeluarkan kebijakan bahwa lockdown harus bekerja di rumah sendiri. Tetapi pada mulai bulan Juli kami membuat kebijakan organisasi sendiri bahwa ternyata ini tidak bisa kita hanya lockdown kemudian kita daring, ya kita sendiri begitu kaya mendapatkan informasi, tetapi bagaimana caranya informasi dengan segala kekayaan yang kita dapat ini bisa sampai kepada orang-orang di kampung dan umumnya di tingkat desa seperti itu. Akhirnya kami melakukan aktivitas yang menurut kami itu normal dan dengan penerapan protokol COVID. Mungkin sebelum masuk ke situ, karena bagaimana edukasi tatap muka yang aman bagi masyarakat maupun bagi staf pendamping kami, kita akan men-sharingkan sebentar. Mungkin saya mau sampaikan bahwa sejak April sampai dengan Agustus ya, boleh bilang Agustus, dengan angka COVID di Sumba 4 kabupaten itu yang ada dengan 1 angka kematian, kemudian tadi baru aja meninggal 1 ada pegawai BNI, kebetulan dia baru mau melaksanakan tugas ya dari Kupang mau ke Sumba Barat, dan dalam perjalanan kemudian dia belum sampai dalam perjalanan dari setelah tiba di Bandara Sumba di Tambolaka menuju ke Kabubak itu dia sesak napas, kemudian belum mendapatkan pertolongan, dia udah meninggal di jalan dan ternyata terindikasi positif COVID. Berarti ada 2 orang yang meninggal di Sumba karena COVID-19. Dari pantauan kami, ini asumsi sih, bukan hasil studi. Sejak April sampai dengan Agustus itu angka kematian lansia itu cukup tinggi. Termasuk angka kematian anak-anak muda usia produktif itu meningkat. Itu kami pantau pertama dari FB, dari Facebook. Tiba-tiba tidak biasanya, tiba-tiba anak-anak muda hampir setiap hari atau dalam seminggu 2 orang itu meninggal anak-anak yang muda.
kemudian di tempat di mana kami tinggal maupun kami aktivitas melakukan tugas di 4 kabupaten itu angka lansia yang meninggal tinggi. Dari hasil Dayat ingin tahu kami, ternyata angka kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit umum daerah itu menurun drastis. Itu sejak bulan April. Sejak bulan April sampai dengan Agustus, September dan Oktober kami juga nggak punya data. Tapi menurut yang kami pastikan itu, kami pantau karena kami juga sering ke rumah sakit untuk memantau itu, angka kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan seperti sangat rendah sekali. Setelah kami tanyakan, kami diskusikan, kami tanya apakah itu keluarga dekat kami sendiri maupun orang-orang di mana kami staf kami tugas, memang ada ketakutan dari masyarakat, terlebih lansia yang sakit bawaan sepertinya tensi, TB paru dan lain sebagainya itu mereka takut pergi ke rumah sakit karena dari informasi-informasi di TV itu maupun media sosial itu selalu muncul data petugas kesehatan baik dokter maupun perawat yang terpapar COVID karena aktivitas mereka dalam melakukan pelayanan seperti itu. Akhirnya masyarakat berpikir bahwa rumah sakit ini dianggap sebagai justru kalau kita ke rumah sakit kita tidak jamin bahwa petugas kesehatan itu mereka sendiri steril atau ini gitu. Justru itu ketakutan itulah membuat banyak yang lansia nggak pergi berobat rumah sakit, termasuk perempuan itu. Jadi asumsi tadi ketika angka meninggal dari informasi di media sosial maupun pantauan kami berasumsi apakah benar yang meninggal ini benar-benar karena faktor sakit mereka karena umur dan kebetulan tidak ke rumah sakit kemudian meninggal. Tapi kami berpikir kenapa anak muda kok cukup banyak begitu tinggi angkanya. Terus kami berpikir dengan sejak April sampai dengan Juni itu memang fasilitas kesehatan khusus untuk COVID di Sumba itu masih sangat minim sekali. Karena harus misalnya rapid test sampai dengan swab, terlebih swab itu kan harus dikirim ke Kupang. Kami berpikir jangan sampai yang meninggal ini, adakah di antara sekian persen itu karena memang efek COVID, atau benarkah murni, tetapi itu masih asumsi kami bahwa terjadi peningkatan angka yang meninggal. Itu. Halo? Dengar nggak ya? Halo? Jelas Kak Devi? Jelas Kak Devi. Ya, oke. Kemudian mungkin saya masuk lagi. Ada kondisi di mana kondisi di Sumba tahun lalu itu di Sumba ini kan ada 4 cara masyarakat mendapatkan pangan. Saya berbicara ini saya batasi ya masyarakat di desa atau di kampung ya. Ada 4 cara masyarakat mendapatkan pangan. Pertama dia menanam sendiri. Kalau padi itu dia menanam di sawah. Kalau jagung dan umbi-umbian itu termasuk sayuran-sayuran itu mereka menanamnya di kebun. Jadi mereka mendapatkan cara pertama dengan cara menanam sendiri. Kedua mereka mendapatkan dengan cara membeli. Ketiga mereka ada bulan, misalnya mulai Juli, Agustus, September, Oktober, itu mereka ke hutan mencari umbi hutan, tetapi bahkan ada beberapa komunitas dia bisa sampai dengan Januari, Februari mereka masih ke hutan mengambil umbi-umbian maupun sayur-sayuran, termasuk obat-obatan, dan yang cara terakhir itu ada istilahnya kami sebutnya itu madara atau mandara. Mandara itu adalah misalnya keluarga dari kampung pergi ke kampung lain, dia bawa misalnya sayur 1 bakul, nanti dia di sana kembali dia dapat padi 50 kg atau 20 kg dan lain sebagainya. Atau bisa saja dari kampung ke kota atau sebaliknya dari keluarga dari kota itu pergi ke kampung seperti itu. Itu ada 4 cara. Tapi dari itu yang saya mau sampaikan adalah pada tahun lalu itu ada gagal panen padi, itu pada beberapa wilayah tertentu seperti Sumba Tengah itu tidak biasanya pada tahun kemarin itu stok pangan yang berasal dari padi itu sangat sedikit sekali. Kemudian jagung dan umbi-umbian sebenarnya itu cukup, tetapi karena dengan faktor mulai sejak sebenarnya sejak
zaman Orde Baru itu pola konsumsi orang Sumba mulai berubah dari makanan pokok jagung, dia mulai beralih kepada beras seperti itu. Sehingga kemudian diikuti lagi dengan demikian sebenarnya stok pangan itu berkurang sekali. Tetapi ini bisa diantisipasi dengan mulai adanya kebijakan pemerintah itu mulai adanya BLT yang 600.000 itu per keluarga yang non PKH. Kemudian ada BLT provinsi dan APBN, itu juga kepada yang tidak mendapatkan PKH dan tidak dapat BLT desa itu akan di-cover oleh provinsi, dan yang sisanya yang tidak dapat itu akan di-cover oleh APBN. Kemudian ada pembagian beras itu pada khusus wilayah-wilayah pesisir bagian utara, karena wilayah pesisir bagian utara sejak Juni itu mereka udah sebenarnya kehabisan stok pangan. Kalau biasanya kalau di kalender pangan yang kami selalu buat itu pada bulan-bulan seperti itu mereka hanya tinggal punya 20% pangan. Itulah kenapa setiap tahun kalau mereka tidak di-treat dengan kebijakan khusus itu selalu terjadi rawan pangan di wilayah itu. Tapi dengan ada kebijakan tadi itu dapat membantu mereka. Tetapi itu tidak cukup sebenarnya karena justru ketika pandemi kemarin, mulai April itu pasar hanya dibuka mulai jam 7 pagi sampai jam 9, kemudian dan apalagi pasar hanya 2 kali seminggu, hari Rabu dan Sabtu. Jadi sebenarnya masyarakat itu biasanya untuk membeli pangan pada bulan-bulan yang saya sebutkan tadi itu dengan menjual ternak kecil, seperti misalnya menjual ayam, kemudian menjual anjing atau menjual babi seperti itu. Tetapi dengan menutup pasar mulai pada bulan April sampai dengan Juli kemarin, itu memang itu ada kondisi yang sulit sekali masyarakat mendapatkan pangan walaupun dia punya sumber daya yang bisa dia jual untuk ini gitu. Karena siapa yang mau beli ternak mereka dan siapa yang menjual di pasar seperti itu. Sehingga sebenarnya di petani ketika masa COVID seperti ini, mereka menjadi kreatif dengan banyak waktu mereka menanam sayuran. Jadi sebenarnya secara ini ya, pangan dari sayuran itu terjadi surplus. Namun kebiasaan mereka juga kan mereka menjual. Tetapi sulit sekali, biasanya paling hanya 10 atau 20% yang mereka ketika bawa ke pasar itu yang laku, selebihnya itu nggak laku lagi gitu kan, karena apa orang juga sudah sedikit yang ke pasar. Yang sedih juga sebenarnya khusus di Sumba 4 kabupaten ketika masa pandemi COVID ini yang masyarakat susah sekali, itu kematian ternak itu tinggi sekali. Ternak babi, saya sendiri punya tetangga itu misalnya hampir 100% mereka kehilangan ternak babi karena mati semua karena adanya virus Afrika namanya. Kemudian sebelum munculnya ternak babi ini, penyakit virus pada ternak babi didahului oleh penyakit antraks dan sapi itu untuk kuda, itu untuk di wilayah Kabupaten Sumba Timur maupun SBD waktu itu. Jadi sebenarnya ketika masa pandemi COVID, itu juga terjadi masyarakat itu sedih sekali karena mereka kehilangan sekali banyak aset, ya banyak aset dari ternak karena apapun aset yang paling menonjol yang mereka miliki, yang gampang sekali bisa diuangkan, baik untuk pendidikan anak maupun untuk kehidupan, sebenarnya ini dari ternak tadi yang saya sebutkan. Oke. Dari pantauan kami pada penerapan protokol COVID, itu memang ada apa ya, seperti mendapatkan tantangan, mendapatkan hambatan dalam penerapan protokol COVID. Mungkin sebentar secara teknisnya mungkin disampaikan oleh Pak Dr. Anto. Tapi ada 3 aktivitas sebenarnya yang membuat penerapan protokol COVID ini nggak berjalan maksimal ya. Itu pertama sekali mau tidak mau tetap aktivitas ekonomi itu harus tetap berjalan. Ketika pasar pada waktu ada pembatasan jam pasar, tetapi sekarang sudah dibuka, tidak ada lagi pembatasan, sampai dengan warung, kios maupun toko-toko, itu penerapan protokol seperti 3M itu justru mulai bulan Juli itu lemah sekali. Berbeda ketika bulan
April, Mei, Juni itu ketat sekali, bahkan pemerintah sendiri melakukan sweeping termasuk sampai ke tingkat desa. Tapi justru mulai Juli sampai dengan sekarang itu lemah sekali. Bahkan di bank itu kalau antri, padahal di bank itu sebenarnya cukup ketat. Mereka tuh menyediakan tadi fasilitas seperti cuci tangan, kemudian atur jarak. Tetapi sekarang itu sudah tidak ada lagi, apalagi ketika penerimaan PKH, itu nggak ada lagi itu jaga jarak, itu benar-benar berduri. Yang diatur itu hanya pada waktu masuk di dalam ruangan. Ruangan ketika nasabah duduk mau menghadapi teller maupun menghadapi bagian yang administrasi, hanya di dalam bank itu yang diatur. Tetapi di luar bank itu berjibun itu. Masyarakat antri dan tidak jaga jarak karena apalagi terutama pada tanggal-tanggal di mana penerimaan PKH melalui itu. Kemudian di bank ini setiap hari kami pantau ada berkisar bisa 50-an sampai 200-an. Bahkan kalau penerimaan PKH itu lebih dari 200-an. Dengan tidak sama sekali menerapkan protokol COVID, walaupun mereka ada masker, taruh di muka, ya apa adanya aja gitu. Justru di tengah pandemi juga, aktivitas ekonomi seperti investor-investor dari Jakarta itu sekarang berjibun sekali turun ke Sumba. Mereka masuk ke desa melakukan pertemuan-pertemuan dengan kapasitas 50 sampai 100 orang bahkan lebih. Ya walaupun penerapan protokol COVID hanya pada waktu di pintu saja ya. Pada waktu di pintu saja itu mereka waktu berdiri dan tapi di dalamnya itu udah nggak ada lagi, terserah. Apalagi di Sumba, kami ini kan selalu kalau ada pertemuan itu selalu antara yang satu dengan yang lain, tukaran sirip pinang, dan lain tukaran rokok, dan lain sebagainya. Kemudian pada aktivitas politik, ini di 2 kabupaten, Sumba Timur dan Sumba Barat, itu sejak bulan Maret, April, itu mulai sosialisasi tentang calon bupati dan wakil bupati, tetapi mulai Juni, Juli sampai dengan sekarang itu sudah pertemuan-pertemuan besar yang melibatkan bisa 200, 300, bahkan 1.000 lebih, bahkan pernah ada yang hampir 2.000. Kemudian hanya pada bulan kemarin, Oktober, baru ada pengetatan kepada itu aturan dari KPU bahwa kepada calon hanya dianjurkan pertemuan terbatas 50 orang. Kalau langgar itu didiskualifikasi. Ketika keluar itu pada bulan Oktober, sekarang memang ada pembatasan pertemuan, tapi itu pada pertemuan-pertemuan yang formal, yang teragenda, yang sudah dijadwalkan masuk ke KPU. Tetapi di luar itu misalnya pertemuan-pertemuan terbatas yang ini itu masih tetap saja berjalan ya. Kemudian ada aktivitas adat dan budaya. Di Sumba ini sekarang sedang masuk yang namanya Wula Podu. Wula Podu itu khusus di Loli. Itu sama dengan tahun baru gitu. Tahun baru orang Marapu ya, penganut agama tradisi. Kemudian baru selesai di Sumba Tengah itu yang namanya Purung Utaliangu Marapu. Itu masyarakat berkumpul itu pada kedua aktivitas adat ini, itu keluarga-keluarga dari yang berada di kampung-kampung pengembangan seperti kampung-kampung kecil maupun yang ada di kota, yang sudah hidup di kota, itu ada 3 hari, itu mulai hari ini sampai dengan tanggal 15, hari Minggu ya, hari Minggu ini, mereka itu akan berkumpul di kampung besarnya dan itu untuk semua suku. Dan biasanya kalau Purung Utaliangu Marapu itu hanya 200 orang, tetapi kalau Wula Podu itu bisa paling kurang itu 500 bahkan bisa sampai 2.000-an orang dengan kampung yang punya jumlah rumah itu 40 sampai 60 buah satu kampung. Jadi banyak sekali masyarakat. Kemudian bulan sekarang juga itu adalah pesta-pesta adat, terutama di Loli, Wanokaka, Lamboya, ini khusus di Sumba Barat maupun Sumba Tengah. Pesta adat ini dalam rangka misalnya meresmikan rumah adat,
Ada juga yang meresmikan kubur orang tua atau nenek moyangnya. Ada yang karena orang tua atau keluarganya baru sembuh dari sakit, atau ada yang karena keluarganya atau anaknya baru keluar dari penjara. Itu ada pertemuan-pertemuan yang melibatkan 200 sampai 1000-an orang malah. Apalagi kalau sekarang juga masa-masa tarik batu kubur atau tarik tiang rumah adat, itu dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak, dan yang rutin bahkan setiap minggu atau setiap hari malah, itu seperti acara pembelisan perempuan, acara penguburan orang yang meninggal, acara nikahan anak, dan sebagainya dengan kapasitas itu misalnya bisa 300 sampai 1000-an lebih orang. Kemudian kemarin baru saja selesai pacuan kuda di Sumba Barat yang dihadiri ribuan orang, dan itu 2 minggu lamanya. Kemudian sekarang aktivitas gereja, kalau Protestan kan udah dibuka, memang ada anjuran penerapan protokol COVID maupun sekolah, khusus di Sumba Tengah itu sudah dibuka secara normal, tetapi sip-sipan, misalnya Senin, Selasa, Rabu itu anak kelas 1, 2, kemudian yang berikutnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari aktivitas ini sebenarnya di Sumba itu yang namanya tadi protokol COVID dengan segala macam kebijakan, walaupun kebijakan mulai dari kebijakan nasional ya, itu tidak efektif berjalan gitu. Karena aktivitas tadi, aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas adat, itu tetap berjalan normal aja. Kemudian yang ketika aktivitas ini berjalan, kita melihat perilaku masyarakat, misalnya begini, mereka pakai masker, masyarakat dibagikan masker, tapi tidak menggunakan masker dengan benar. Misalnya begini, maskernya itu di bawah hidung, ada masker yang gantung di leher. Kemudian ketika ditanyakan kenapa, mereka bilang, kita kepanasan, kami tidak biasa pakai masker. Seperti itu. Kemudian ada yang bilang begini, kenapa? Oh kan tidak semua menggunakan, kami menggunakan masker, yang lain tidak menggunakan, terus percuma gitu. Kemudian cuci tangan, pakai sabun, itu jarang. Pada waktu April, Mei, Juni memang di setiap kampung, di pintu kampung, di depan rumah itu disediakan. Tapi mulai Juli sampai sekarang itu bahkan di bank aja, di bank, di ATM, fasilitas umum, itu udah tempat-tempat wadah cuci tangan, udah nggak ada airnya. Ada yang punya air sedikit tapi nggak ada sabunnya, seperti itu. Kemudian di samping ATM ada hand sanitizer tapi nggak ada isinya, seperti itu. Kemudian di kantor-kantor yang lain itu sering, bahkan ada beberapa tempat yang air di wadah tempat cuci udah penuh dengan kayak nyamuk atau ulat, itu karena saking lama nggak pernah digunakan, seperti itu, dan nggak ada yang ganti gitu. Kemudian jaga jarak tidak diterapkan dengan baik dengan sesungguhnya. Ya hand sanitizer juga masyarakat tidak miliki, ya kecuali kami ke beberapa kampung kebetulan karena kami melatih mereka membuat hand sanitizer alami, itu aja. Tetapi itu pun kadang mereka berpikir begini, kalau kami aja yang pakai hand sanitizer, tetangga kampung yang lain datang di kampung kami, atau ketika dia pulang dia tidak gunakan, seperti itu. Siapa yang menjamin bahwa semua lagi safety, seperti itu. Jadi ada sebenarnya sih kompleksitas ini yang ada di pikiran masyarakat. Kemudian ukur suhu tubuh, saya kebetulan dalam 2 bulan ini dan beberapa teman cukup sering kami ke bank BNI maupun BRI, yang ukur itu nggak ada lagi, itu ukur suhu tubuh. Waktu awal-awal dulu itu ada, Pak. Sekarang udah nggak ada lagi ukur suhu tubuh orang yang masuk di bank, itu nggak ada lagi. Kami menanyakan kepada masyarakat, kenapa tidak menerapkan protokol? Kan mendapatkan masker, kemudian mendengar informasi seperti ini. Jadi mereka bilang begini, mereka berpikir begini, kami mendengar bahwa katanya kalau makanan yang sehat seperti makan sayur yang banyak, kita itu tidak akan kena COVID. Kemudian mereka bilang bahwa kalau makan sirip pinang, jadi mereka ini yang makan sirip pinang seperti mak-mak dan bapak-bapak, mereka bilang, kami makan sirip pinang, kami makan tembakau. Kalau kami yang makan sirip pinang dan makan tembakau, itu kebal terhadap COVID.
Dan ini bukan hanya sekedar guyon atau ini ya. Ini memang sudah sepertinya orang di kampung itu punya pemahaman seperti itu. Saya juga nggak ngerti. Karena menurut mereka pada waktu mereka mendapatkan info-info dari satu orang tentang manfaat daun sirih, dan mereka mengartikan bahwa kalau kami makan sirih pinang, itu makan sirih, kami tidak kena COVID seperti itu. Dan itu cukup banyak, termasuk yang menjual sayur. Ketika kami menegur, kami bilang begini, kami tidak bisa membeli sayur karena tadi waktu mama datang, mama tidak pakai masker, terus mama tidak cuci tangan di wadah yang kami sediakan. Mereka bilang begini, kami makan sirih pinang, kami makan tembakau, kami itu tidak kena COVID. Itu ada dan cukup kuat itu ada di masyarakat di kampung seperti itu. Kemudian di tingkat pemerintah sendiri sebenarnya longgarnya pengawasan dan kemudian ya walaupun ada kebijakan bupati misalnya sanksi dan lain sebagainya, itu tidak ada penerapan itu dan bahkan kontrol pemerintah juga sekarang itu maupun tokoh-tokoh masyarakat sangat lemah. Dan sehingga kesan kami bahwa masyarakat sekarang udah malas tahu itu dengan COVID. Seperti itu. Tapi dengan demikian kami satu visi itu ketika mulai Juli ya, kami mulai mau membuka kembali akses kami untuk ketika kami berpikir bahwa ini tidak bisa kita biarkan informasi yang benar itu harus sampai kepada masyarakat, bagaimana dia melindungi dirinya. Jadi kami mulai melakukan aktivitas. Ada beberapa strategi sih yang kami lakukan. Kalau di tingkat masyarakat itu kami kalau yang lalu itu sebenarnya kami memang pendekatannya desa, kemudian yang lebih kecil lagi pendekatan kampung. Tapi sekarang kami lebih utamakan pendekatan kampung. Ya satu kampung biasanya ada 4 rumah, ada yang 10 bahkan belasan rumah, ada yang kampung yang besar bisa 20-an sampai 40-an rumah. Jadi kami lebih utama sekarang pendekatan kampung, dan dalam strategi itu kami dari rumah ke rumah untuk menyampaikan informasi, kemudian dari rumah ke rumah, kemudian mereka bersepakat kita kumpul di satu titik mana. Kalau rumahnya hanya 4, kita hanya kumpul di satu rumah dengan penerapan protokol COVID. Tapi kalau kampungnya besar, misalnya ada belasan, kita mengatur itu misalnya ada 2 atau 3 titik di mana kita bisa berdiskusi. Tapi adapun seperti itu di tingkat masyarakat kegiatan kami itu kami tetap menerapkan pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas ini kalau di tingkat desa itu kalau di tingkat kampung itu kami menugaskan kader dari desa atau kami sering menyebutnya mereka relawan begitu, organizer di ini karena dan relawan itu adalah orang dari kampung situ, adalah orang keluarga mereka sendiri. Jadi masyarakat juga kami sendiri merasa bahwa aman ini keluarga mereka sendiri yang mereka tahu persis dia keluar kemana begitu dengan jumlah peserta dalam pertemuan itu hanya 5 sama dengan 10 orang saja dengan penerapan protokol yang COVID seperti 3M itu. Nah dalam penerapan protokol COVID ini bagaimana kami menjamin bahwa kader atau relawan kami di dalam membangun komunikasi atau diskusi di kampung dia menerapkan, kami dahulu membuat persiapan awal dengan relawan kami. Kami membuat kesepakatan bersama dengan relawan dan buat komitmen yang kuat, yang sungguh-sungguh. Bahkan ada juga kami bangun komitmen secara adat bahwa ini tanggung jawab nggak bisa, ini kita pakai komitmen secara adat yang kami melakukannya juga dengan ritual karena kami takut kalau relawan justru tidak patuh dalam penerapan ini termasuk staf kami seperti itu. Jadi ketika diskusi dengan relawan kami itu diskusi tentang substansi misalnya kalau memang itu terkait dengan pelatihan atau penguatan kapasitas lainnya itu kami diskusi tentang substansi. Kemudian teknik bagaimana dia fasilitasi termasuk tadi teknik bagaimana penerapan protokol yang 3M itu serta kami juga membangun komitmen dengan para pihak di desa bahwa ketika kami masuk kampung kami diskusi dengan pemerintah desa dan dusun bahwa kami menerapkan protokol seperti ini dan kami memberikan model lembaran protokol
COVID kami yang kami terapkan di dalam diskusi di kampung atau bertemu dengan orang-orang di kampung, kami memberikan panduan protokol kami untuk meyakinkan mereka, pemerintah di desa maupun pemerintah di dusun. Kemudian kalau relawan yang kami gunakan biasanya di desa itu ada 2 atau 4 orang, tergantung. Misalnya di situ kalau ada 3 kampung yang kami fasilitasi, biasanya hanya 2 relawan. Artinya 2 relawan yang diambil anak-anak dari 3 kampung itu, mereka akan memfasilitasi 3 kampung. Tetapi kalau lebih dari itu, kami tambahkan menjadi 4 orang. Dan relawan kami itu lebih banyak perempuan, itu 60-70% itu lebih banyak perempuan. Karena apa? Karena lebih banyak perempuan itu akses keluarnya dari kampung itu lebih rendah dibanding laki-laki. Karena laki-laki ya ada juga yang ojek atau pergi ke kabupaten tetangga seperti itu. Jadi memang kami memilih relawan yang perempuan yang memang dia aktivitasnya hanya seputar kampung, kebun, seperti itu. Bahkan ada yang kader posyandu memang aktivitas keluar seperti ke pasarnya rendah seperti itu. Kemudian kalau dengan pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten atau kecamatan, kami menerapkan pendekatan individu. Kami mendatangi kantor mereka. Misalnya kami, sebentar, Dek, Stefanya, itu coba ini padam keran dulu. Kami misalnya ketemu dengan pemerintah kabupaten, kami utamakan pendekatan individu. Kalau memang dinas pertanian misalnya, kami pendekatan dengan kadisnya. Kemudian dari kadis nanti kami diarahkan ke kabit mana yang langsung berhubungan. Kami selalu menghindari pertemuan diskusi-diskusi yang melibatkan pertemuan yang misalnya lebih dari 2 atau 3 orang, kecuali memang itu kita teragenda bahwa ini pertemuan memang harus formal, harus melibatkan lebih dari itu, kita memang mengagendakan. Tetapi pertemuan terbatas yang kita maksud tadi itu jumlahnya pesertanya kita batasi 5-20 dengan protokol COVID. Kemudian kami buat kesepakatan tentang protokol yang kita akan terapkan, bahwa komitmen penerapan protokol itu bukan hanya dari kami di satu visi atau Aman Sumba, itu juga harus dari pemerintah yang kami ajak diskusi. Jadi kami membagikan lembaran protokol COVID kami, kemudian kita diskusikan mana yang kita setujui, atau mungkin yang mereka kalau kasih masukan mana yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya. Sehingga nanti pada dilaksanakan diskusi kita benar-benar taat, dan kami bicara bahwa kita tidak main-main. Kalau misalnya tidak ada penerapan seperti itu, kami mungkin akan juga menghentikan misalnya diskusi dan kita tidak mau melanjutkan seperti itu. Itu kita lakukan kesepakatan. Termasuk dengan bagaimana teknik menerapkan seperti itu, menerapkan 3M, kemudian teknik berdiskusi. Kalau misalnya diskusi ini hanya diskusi kita tatap muka, kemudian bagaimana menggunakan, kalau memang menggunakan alat tulis dan lain sebagainya, bagaimana penggunaannya sehingga tidak terjadi pertukaran seperti alat-alat yang kita gunakan seperti alat bantu, itu kami sudah juga diskusikan. Seperti itu. Kemudian yang saya mau sampaikan bahwa komitmen penerapan protokol yang ketat itu kami sudah merupakan keputusan organisasi ya kalau di tingkat satu visi. Kemudian itu juga diperkuat dengan berita acara kesepakatan antara satu visi dengan relawan atau kadernya di desa. Dan itu juga dengan pihak pemerintah desa itu kami sampaikan. Kemudian kelengkapan sarana protokol itu kami siapkan seperti untuk cek suhu, untuk masker yang kain ya, bukan yang masker yang tipis-tipis itu yang dijual, yang masker apa itu yang tipis scuba itu bukan, itu kami masker yang memang kami jahit sendiri, kemudian dengan wadah cuci tangan, sabun, hand sanitizer, dan kemudian jaga jarak. Di kampung yang kami misalnya fasilitasi, kami dahului dengan persiapan, misalnya mereka membuat dulu itu hand sanitizer alami, dibuat jadi jumlahnya banyak, nanti dibagikan ke rumah-rumah seperti itu. Itu kami lakukan.
Kemudian kami juga melakukan pemantauan serta penegakan protokol. Kami keras terhadap staf kami termasuk kader. Seperti itu. Karena kami juga kepada kader yang benar-benar melakukan ini, kami memberikan reward kepada mereka. Ya rewardnya itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk misalnya kesempatan untuk belajar. Nah, itu bagi kami yang kami. Mungkin itu saja yang saya sharingkan. Oke. Mungkin yang saya sebagai catatan saya bahwa sebenarnya diskusi daring itu tadi saya bilang bahwa bukan alat edukasi yang efektif bagi masyarakat ya, terutama masyarakat di kampung atau di desa. Pertama karena apa? Pertama perangkat yang dimiliki masyarakat itu tidak mendukung. Mereka hanya punya HP Cina yang murah, kemudian HP Nokia yang biasa itu. Kemudian sinyal juga sulit, bahkan buruk sekali. Kemudian bagi mereka, kenapa kami waktu itu mulai bulan Juli kami buka itu karena memang pembelajarannya bahwa diskusi dengan satu arah itu membatasi sekali partisipasi masyarakat atau partisipasi peserta dalam berdiskusi. Kemudian metode karena masyarakat juga sudah biasa menggunakan, mereka harus dibantu dengan metode misalnya untuk menggali secara dalam apa yang mereka pikirkan, ya apa yang mereka inginkan. Ketika berkeputusan mereka harus dibantu dengan cara mungkin butuh alat bantu untuk mereka mengerti dan mereka lebih aktif seperti itu. Kemudian dengan daring ini metode diskusi tidak memungkinkan menggunakan alat bantu ya yang lebih partisipatif. Apalagi dengan menggunakan misalnya narasumber menggunakan istilah, bahasa, misalnya bahasa medis, tetapi tidak ada penjelasan apa arti itu. Atau bukan bahasa medis, bahasa fasilitator, misalnya outcome begitu. Masyarakat nggak ngerti apa itu outcome, pikirnya. Nggak pernah, jarang sekali fasilitator atau narasumber, ketika dia menggunakan istilah, dia mengikuti dengan memberikan penjelasan yang dalam bahasa masyarakat yang sederhana gitu. Itu kesulitan, jadi terus terang beberapa staf saya sendiri di kantor, kami itu hampir tiap 2 hari, 3 hari itu diskusi daring. Itu kami selalu gunakan waktu sendiri. Misalnya saya dengan teman di kantor menggunakan lagi untuk mengulang materi, karena mereka bilang begini, kadang kita capek, percuma capek, diskusi 3 hari, ikut pelatihan 3 hari, kita tidak mengerti yang sudah menjelaskannya cepat, layar slide-nya udah jalan cepat, bahasanya itu kita tidak dibantu dengan menggunakan istilah-istilah yang memudahkan kita untuk mengerti seperti itu. Jadi teman-teman merasa kita hanya dimobilisasi, ini dalam tanda kutip ya, kita dimobilisasi untuk mendengarkan materi 3 hari, tapi kita tidak pernah ditanya sejauh mana kita tuh puas seperti itu. Apakah ini benar-benar berguna dan telah membantu kami? Nggak pernah ada ruang untuk menanyakan apakah ini benar sudah membantu kami atau tidak, atau sudah seperti ini yang kami butuhkan. Jadi kami kadang di kantor itu kami membuka lagi ruang diskusi 1-2 hari untuk mendalami sendiri dengan menggunakan alat bantu. Akhirnya kami berkesimpulan memang bahwa diskusi via daring itu tidak efektif untuk membantu kita untuk mengerti lebih banyak apa yang ingin kita tahu gitu. Kemudian juga berkesimpulan bahwa diskusi daring tidak ada koneksitas atau keakraban antara narasumber atau fasilitator dengan peserta. Jadi hubungannya itu formal dan jauh seperti itu. Apalagi beberapa teman maupun masyarakat itu gagap teknologi. Biasanya waktu masuk ke aplikasi Zoom, ada teman-teman mungkin udah 2-3 kali, tapi masih tetap sekali harus dibantu. Bahkan ada teman misalnya yang sudah ikut 5 kali pun kami di kantor itu harus tetap menyiapkan 2 orang untuk mendampingi waktu nanti dia ketika gagap, dia sulit, tiba-tiba hilang Zoom-nya, dia udah sulit sekali masuk lagi ke ini. Apalagi kalau ketika kami ajak masyarakat untuk ikut, beberapa yang punya Android 1-2, memang kami tetap menyiapkan staf teknis kami untuk mendampingi seperti itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, ini sedikit yang ya mungkin ya jauh lah dari harapan teman-teman, itu yang saya sampaikan. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Debbie atas paparannya. Saya kira cukup komprehensif teman-teman sekalian ya. Dari awal kita melihat bahwa membaca situasi yang disampaikan oleh Ibu Debbie, kalau boleh diperbolehkan untuk mengulang kembali bahwa tadi di awal disampaikan bahwa sebenarnya di samping pandemi COVID-19 yang melanda
Sumba pada situasi yang kurang lebih mungkin hampir bersamaan juga terjadi wabah penyakit yang juga tapi tidak kurang terekspos. Yang disampaikan oleh Bu Devi adalah misalnya virus antrak yang menyerang sapi dan kuda, kemudian virus Afrika yang menyerang babi, yang menyebabkan kemudian secara umum kemampuan ekonomi masyarakat di lapangan itu mengalami tekanan yang cukup berat. Terus dalam situasi di tengah tekanan seperti ini, memang di sisi lain situasi pandemi COVID-19 di Sumba kurang banyak tercapture karena tadi ya sampaikan secara tidak langsung oleh Bu Devi terkait dengan rendahnya testing ya, pemeriksaan dan mungkin juga tracing terhadap warga yang terpapar COVID, walaupun secara angka secara normal tadi disampaikan oleh Bu Devi bahwa saat ini tercatat 2 orang kematian akibat COVID, tapi di lapangan rasanya gitu, sepertinya ada angka yang tidak terekam secara angka pandemi COVID yang tidak terekam secara luas. Gitu. Ada 3 tantangan tadi disampaikan oleh Ibu Devi. Tantangan ekonomi tadi diawali dengan adanya bencana yang melanda peternakan yang mengakibatkan persoalan ekonomi semakin sulit di lapangan. Yang kedua adalah politik. Ada pilkada ya yang baru Oktober lalu, ada penerapan protokol yang lebih tegas yang beberapa mengikuti, dan itu pun tadi disampaikan lebih banyak di agenda-agenda formal yang sudah tercatat dalam KPU untuk tercatat dalam Bawaslu untuk diawasi yang kemudian mengikuti protokol. Tapi yang lain yang informal tadi dikatakan oleh Ibu Dewi bahwa sepertinya sih situasinya tidak konsisten dengan penerapan protokol COVID. Terus yang lain yang juga disampaikan oleh Ibu Devi adalah tantangan dari sisi adat dan adat istiadat setempat. Kalau kita lihat ya karena adat istiadatnya lebih banyak justru berorientasi pada ya tidak terbiasa menggunakan, tentu saja tidak terbiasa menggunakan masker, kemudian terbiasa dengan kerumunan dan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Ada beberapa strategi yang tadi disampaikan, mulai pendekatan ke masyarakat, ke pemerintah lokal dan seterusnya. Dan Ibu Dewi menyampaikan bahwa situasi tatap muka atau metode pendidikan tatap muka secara daring dianggap tidak efektif untuk bagi masyarakat, khususnya di Sumba, khususnya di masyarakat adat di Sumba. Ada beberapa aspek yang teman-teman juga catat ya, baca, mulai dari perangkat yang infrastruktur yang tidak mendukung, baik itu aksesibilitas terhadap handphone maupun sinyal yang buruk, terus kemudian partisipasi peserta terbatasi, metode satu arah yang pasif dan seterusnya ya, termasuk misalnya istilah-istilah yang digunakan oleh narasumber yang kurang banyak dipahami. Padahal esensi dari komunikasi dan situasi komunikasi resiko seperti sekarang adalah informasi yang efektif untuk disampaikan yang bisa memandu perubahan perilaku secara konkret di lapangan. Itu sampaian dari Ibu Devi. Kita tadi teman-teman secara umum kita menangkap situasi kenapa kemudian pembelajaran tatap muka itu dilakukan di situasi memang dengan serba keterbatasan ya, baik secara infrastruktur maupun keterbatasan aspek-aspek yang sifatnya mungkin sosial budaya. Setelah ini kita akan mendengarkan paparan dari Mas Anto, Om Anto. Siap, Mas Samsul. Mas Anto dari Dokter Lintas Batas akan bercerita mungkin lebih banyak tentang bagaimana strategi yang diterapkan oleh MSF dalam menerapkan edukasi tatap muka dengan setting di perkotaan, gitu ya Mas Anto ya? Iya Mas Samsul. Oke. Terima kasih. Mas Anto, ada ya. PowerPoint yang mau di-share? Ada, saya share dari sini aja ya Mas. Oh iya, baik. Saya minta izin, saya share dulu. Baik. Silakan Mas Anto. Oke, baik. Selamat sore rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili MSF Indonesia. Kami ada program di Banten dan di Jakarta. Sebelumnya kami sudah menyampaikan program di Jakarta. Nah, begitu topik besarnya edukasi tatap muka, maka kami akan membawa pengalaman teman-teman di Banten. Bila ada teman-teman di Banten yang akan menambahkan, dipersilahkan. Karena
kedua pendekatan kami sama, baik di Jakarta dan Banten, MSF Indonesia melakukan edukasi tatap muka dalam rangka tanggap COVID. Piagam dari MSF menyatakan kita akan berikan bantuan pada masyarakat dimanapun yang sedang mengalami kesusahan, dan kami merasa ini adalah kesusahan public health, suatu kegawat daruratan kesehatan masyarakat yang mungkin tidak nyata. Kalau di rumah sakit kan kelihatan ya meninggal, terhitung angkanya. Tapi kalau ini kelihatannya nanti mulai menggunung ya, seperti penolakan masyarakat, pengambilan paksa jenazah, ketidakpatuhan protokol. Jadi sebenarnya ini keadaan gawat darurat yang pelan-pelan akan makin menumpuk dan dampaknya nanti di tingkatan rumah sakit. Jadi apabila ini tidak diatasi bersama-sama, nanti para tenaga kesehatan akan minta tolong ke pihak-pihak kesehatan masyarakat untuk membantu. Jadi ini merupakan suatu yang sudah membutuhkan bantuan semua orang menurut kami. Dan piagam MSF juga bilang setiap anggota memahami resiko dan bahaya yang kita jalanin, dan kita nggak akan minta klaim kalau organisasi nggak mampu. Jadi di era COVID ini kita tahu, kita belajar sama-sama pencegahannya, dan kita percaya bahwa dengan pencegahan yang saat ini bisa efektif untuk mencegah penularan. Dari situ kita belajar sama-sama, semua orang juga baru belajar bahwa penularannya lewat droplet, jadi dengan masker kita bisa mencegah penularan, untuk pencegahan kontak dengan cuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan dalam edukasi masyarakat tidak ada prosedur aerosolisasi seperti di rumah sakit, suction, intubasi, pemasangan pipa jalan napas, pemasangan ventilator. Jadi di masyarakat kita sama sekali nggak ada prosedur itu. Jadi risiko penularan secara aerosol saya rasa hampir sangat tidak mungkin. Kemudian kita bisa melakukan modifikasi ruangan yang sulit dilakukan di rumah sakit ataupun di perkantoran. Jadi kalau kita ke masyarakat, jendela bisa dibuka, kita bisa ketemuan di lapangan, kita bisa ketemu di sebelah makam, jadi benar-benar anginnya banyak, ya bisa kehujanan juga tentu saja, dan kita bisa membantu dengan pemantauan suhu, dan dari awal kita bilang kalau ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, jangan ketemuan dulu ya. Jadi dan ternyata memang ibu-ibu juga yang perjalanan yang kami jalani, mereka nggak datang ya, Mas Santo, Mbak Lintang, karena kami lagi sakit tenggorokan nih, nggak enak badan. Jadi dengan prosedur ini kami merasa kita bisa menjalankan edukasi di lapangan, karena kita percaya pencegahannya sudah cukup jelas dan nyata. Untuk teman-teman di Banten, pendekatannya meliputi lintas sektoral, berbagai stakeholder dilibatkan sesuai dengan socio-ecological model. Jadi semua mulai dari kecamatan, dari desa, dari pendidikan, dari pariwisata, karena di area kerja Carita ada pantainya, melibatkan dari camat sampai remaja. Jadi yang menarik sekali, pendekatan dari Jakarta, kita masuk ke puskesmas, kita masuk ke kader, jadi dari kader dulu kita masuk. Tapi kalau dari Banten langsung masuk dari struktural, masuk dari tim gerak cepat kecamatan, melakukan mobilisasi di sana, fasilitasi, rencana tindak lanjut, turun ke desa, melibatkan sektor pendidikan, pariwisata, dan tokoh agama. Hal yang sangat menarik adalah teman-teman di Banten sudah masuk ke KUA, MUI, dan melakukan pelatihan kepada tokoh agama. Sementara kami di Jakarta belum sampai ke tingkatan tersebut. Jadi makanya sangat menarik sekali dua pendekatan tersebut yang dikombinasikan. Ini pertemuan-pertemuan ya, saya minta izin slide-nya lebih dari 6 karena lebih banyak di foto sih, ya yang menggambarkan kegiatan pertemuan dengan pakai masker, jaga jarak di ruangan terbuka, pertemuan membentuk pos informasi COVID di Kecamatan Labuan dan Carita, kemudian ini pos informasi COVID yang dilakukan kader dan disupport oleh teman-teman MSF Indonesia Project Banten dengan berbagai WhatsApp group. Kemudian ini pertemuan lanjutan apabila ada masalah bersama dengan kader kesehatan di 19 desa. Kemudian ini yang saya sampaikan di bidang pariwisata, di Carita ada penjaga pantai, bagaimana dilakukan sesi edukasi interaktif yang sempat kami bagikan sebelumnya, dengan metode yang sama, tempel-tempel di pinggir pantai, sambil memberikan edukasi tentang penularan COVID. Kemudian masuk ke lintas agama, mulai dari gugus tugas kecamatan, dengan pendekatan kader ke guru ngaji, sampai akhirnya dari kecamatan turun ke tokoh agama lewat KUA, lewat MUI, sampai masuk ke pengurus masjid. Ini juga promosi kesehatan ke tingkat remaja, jadi menunjukkan bahwa edukasi tatap muka dengan perlengkapan yang sederhana, tidak ada rotan akar pun jadi tempel di tembok, yang penting bisa ngelihat semua. Kemudian ini dengan para kader kesehatan RW dan kepala desa, jadi sama prinsipnya dengan metode partisipatif, tempel-tempel, pakai masker, jaga jarak di ruangan yang terbuka.
Ini sama untuk guru, jadi sektor pendidikan. Kemudian ini dengan tokoh agama juga, pelatihan kepada para tokoh agama untuk melanjutkan informasi tersebut. Kemudian di Jakarta kami memulai dengan kesehatan mental, karena kalau nanti teman-teman lihat sepertinya sudah pada capek ya semuanya, para kader sharing kalau akhirnya masyarakat juga mulai kendor lagi nih pakai maskernya gitu. Kalau disuruh pakai masker, kemarin kader kami, sahabat MSF Tangkal Covid sharing, "Ngapain kita pakai masker? Itu yang demo aja nggak ada yang pakai masker." Waduh, itu perkara besar juga. Jadi kita, para kader juga bingung mau jawab apa ya gitu, itu yang kita diskusikan lagi. Nah, jadi kita merasa, teman-teman kader juga jangan terlalu capek dengan info Covid ini, jadi kami tetap memasukkan, aspek kesehatan mental, tapi pendekatannya tetap sama dengan, tatap muka. Jadi, saat ini baru ditujukan kepada para sahabat MSF Tangkal Covid untuk kesehatan mentalnya secara umum, bagaimana pengenalan biopsikososial, pengenalan emosi, relaksasi, dan juga nanti ada buku aktivitas, sehingga bisa membuat para sahabat MSF Tangkal Covid, bisa lebih bersemangat menjalani hidup, tidak hanya sebagai, media sarana pengedukasi kepada masyarakat, tapi juga kepada, siklus hidupnya sendiri. Karena kami percaya semua sektor juga mengalami tekanan yang sama, tidak hanya di masyarakat, tapi bahkan juga tenaga kesehatan dan semua lintas sektor. Jadi kami baru bisa masuk di tingkatan masyarakat, jadi kami mengintegrasikan antara program edukasi, Covid dan juga program kesehatan mental. Ini sesinya bagaimana para sahabat MSF Tangkal Covid diminta mengidentifikasi emosi, perasaan dalam 7 hari terakhir, kemudian dituangkan dalam medium warna, dan diminta untuk menyampaikan perasaan dan melakukan relaksasi. Jadi sangat menarik sekali, saya sendiri juga merasa perlu berkonsultasi nih setelah era Covid ini untuk kesehatan mental. Pemantauan yang kami lakukan, dari yang kami dapatkan dalam 2 bulan terakhir, mungkin yang dapat lebih difokuskan lebih di sini nih, bantuan yang diperlukan. Jadi, para sahabat MSF Tangkal Covid menyampaikan mereka butuh pihak-pihak yang diharapkan tuh, mereka butuh orang berseragam, mereka butuh pengurus RT RW, mereka butuh puskesmas, pedagang, kerjasama untuk mendorong mereka untuk, bersama-sama. Jadi nggak cuma, kader aja nih yang diminta gitu, tapi semua perlu terlibat. Kemudian mereka butuh bantuan tempat cuci tangan, ember cuci tangan, mereka juga menyampaikan butuh gambar yang seram, dan yang menarik, eee, membutuhkan pihak dari pemerintah yang turun. Saat ini pendekatannya memang lebih banyak keliling dengan penyuluhan langsung, tapi turunnya dalam arti mendampingi para kader untuk memberikan penyuluhan, baik itu dari puskesmas, dari kecamatan, kelurahan, atau RT RW yang turun bareng menyampaikan hal-hal tersebut agar ya dampak ke masyarakatnya lebih luas lagi. Kemudian, seperti tokoh agama, disarankan ada razia satpol dalam arti itu turut hadir untuk, menemani para kader sehingga mereka tidak sendirian saja. Ini pemantauan yang masih dilakukan, yang saat ini yang bilang bahwa udah mulai banyak yang kendor, bahwa para teman-teman sahabat MSF tetap melakukan, ini yang udah mulai kendor, udah mulai banyak yang nggak pakai masker, ini di tempat para penjahit, ini dengan jaga jarak, ini, sahabat kami. Jadi, berbasis komunitas tetap yang penting untuk dilakukan karena siapa lagi yang akan ada di masyarakat 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita bisa datang mungkin sebulan sekali, 2 minggu sekali. Tapi kalau kita tidak hadir di masyarakat, bagaimana kita mau minta para kader untuk mengedukasi tetangganya? Bapak aja nggak berani datang ke kampung kami. Bapak aja beraninya online. Bapak kalau kita nggak tunjukin kita bisa datang, kita bisa cegah Covid dengan protokol yang jelas, maka saya yakin masyarakat akan percaya sama petugas kesehatan, percaya dengan pemerintahan bahwa tenaga kesehatan dan pemerintah nggak takut loh sama Covid gitu. Mau kok datang ke tempat-tempat gang-gang sempit, mendorong masyarakat atau kader untuk melakukan edukasi dan mereka akan terdorong lagi untuk melakukan edukasi bola salju. Jadi ini menurut kami bila hanya dilakukan lewat daring dan kita nggak berani turun ke medan perang, itu sepertinya sih omong kosong. Eee, ini salah satu yang sangat menarik sih menurut kami. Masyarakat butuh didampingi, mereka nggak bisa ditinggalin. Jadi kalau kita nggak turun langsung ke lapangan, ya sama aja seperti kita tidak memberikan dukungan, support yang nyata gitu. Kita bilang, "Bagiin masker," tapi kita sendiri nggak bagikan masker di masyarakat. Kita bilang, "Jaga jarak yang benar," tapi kita nggak bikin jaga jarak di masyarakat. Jadi
menurut saya pribadi sudah saatnya kita merubah strategi dengan terjun langsung ke masyarakat, pakai pencegahan yang sederhana, dan kita bisa lakukan ini sama-sama. Terima kasih. When you walk through a storm. Itu lagunya aja sih Mas. Nanti kalau bisa di-download sendiri kok. Terima kasih. Oke, baik. Mas Anto dan Ibu Dewi, terima kasih atas paparannya. Tadi disampaikan ya secara lugas juga tentang bahwa metode tatap muka juga memang menjadi metode yang dipilih oleh MSF untuk diterapkan di dalam konteks setting perkotaan maupun tadi ada dua wilayah proyek yang disampaikan ya di DKI dan di Banten. Dan dari catatan-catatan yang diinikan oleh garis yang informasi yang saya sampaikan ke Mas Anto itu lebih ke aspek ya emang Liverpool ya, kita sama-sama Liverpool lah. Lebih ke aspek bahwa masyarakat butuh keteladanan, ini yang menjadi penting ya, dan keteladanan dari petugas kesehatan yang menyampaikan informasi secara langsung ke lapangan juga itu yang kemudian dibutuhkan. Dan kunci dari komunikasi ini baik maupun online maupun seperti tatap muka adalah efektivitas dalam rangka mendorong perubahan perilaku. Jadi dan bagaimana kemudian resiko ini bisa disampaikan dengan jelas ke sasaran komunikasi yang kita mau sampaikan. Ada teman-teman sekalian yang hadir dalam pertemuan sore ini, jika ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman unjuk tangan untuk ya pakai emoticon tangan itu untuk mengajukan pertanyaan dan langsung ditanyakan pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa. Namun sebelum teman-teman yang lain bertanya, sebenarnya sudah ada pertanyaan di kolom chat nih Mas Anto dan Ibu Debi. Ini dari Mbak Mira ya. Kak Debi dan Mas Anto, dengan pendekatan yang dilakukan, sudah bisakah kelihatan efektivitas edukasi yang dilakukan dengan tingkat pemahaman warga untuk pencegahan? Jadi mungkin Mbak Mira mungkin bertanya soal efektivitasnya. Jadi ada nggak sih pengalaman yang mungkin bisa di-share dari Ibu Debi, dari Kak Debi di Sumba maupun dari Mas Anto di Jakarta terkait dengan efektivitasnya. Jadi mungkin Mas Anto dan Ibu Debi bisa cerita tentang menceritakan soal efektivitasnya dari pendekatan yang saat ini ditempuh. Baik, siapa dulu yang mau duluan jawab? Mbak Debi dulu, Ibu Debi dulu atau Mas Anto dulu? Boleh, kalau Bu Debi belum, biar saya dulu Mas. Oke, boleh Mas Anto. Iya. Terima kasih Mbak Mira atas pertanyaannya. Memang untuk merubah perilaku butuh proses. Dan proses yang kami lakukan memang kami pendekatannya memasukkan aspek pengetahuan dahulu sehingga bisa mempengaruhi persepsinya dan baru diharapkan bisa merubah perilakunya. Target yang kami sampaikan untuk para sahabat MSF tangkal COVID adalah satu, membekali kemampuan dirinya dulu sehingga mereka percaya bahwa COVID bisa dicegah, kemudian mereka bisa menggulirkan bola salju. Indikator yang kami pakai memang indikator secara kuantitatifnya adalah seberapa banyak mereka teman-teman melakukan proses edukasi. Dari 17 sahabat MSF tangkal COVID yang kami lakukan edukasi, pelatihan, dalam waktu 1 bulan ada 11 yang melakukan secara aktif dan bisa menjangkau 400 sampai 500 warga. Tapi kami memang tidak mengukur secara detail, tidak mengukur angka keberhasilan apakah yang dilakukan edukasi itu berubah langsung pakai masker. Itu lebih kepada kualitatif kepada para kader, bagaimana nih kira-kira yang di sekelilingnya sudah ada perubahan atau belum gitu. Jadi kalau ditanya apakah efektif merubah di masyarakat, saya pribadi menjawab belum. Apakah efektif merubah di tingkatan kader? Saya berani bilang 60%, karena dalam pertemuan monitoring untuk kader pun masih ada yang kadang-kadang maskernya turun ke dagu, kita ingatkan lagi gitu. Kenapa kami masih tetap bertahan pada proses tatap muka? Karena itu tadi kebutuhan masyarakat untuk didatangi dan
sapa itu menurut kami masih tetap kebutuhan yang besar. Mungkin itu, Mas Samsul, yang bisa saya sampaikan untuk efektivitasnya. Karena multifaktor banget kalau mau merubah perilaku masyarakat, dan saya rasa kalau dari satu RW ada 3.000 orang, 17 orang yang 11 aktif, sepertinya belum bisa ya kalau dalam waktu sebulan merubah masyarakat, karena butuh satu global approach banget yang multi stakeholder, saya rasa. Terima kasih. Ya benar sih, dan pikiran saya juga kayak gitu. Mungkin komplementer ya Mas Anto ya, antara edukasi tatap muka dengan bentuk-bentuk edukasi yang lain yang disampaikan dengan media yang lain ya, untuk bisa saling mengisi kayak gitu. Dari Ibu Debbie ada yang mau disampaikan, Bu Debbie? Kami sendiri belum evaluasi ya, apakah sejauh mana itu secara kuantitatif ininya. Tapi kalau gini, pertama sekali di tingkat staf dan kader ya. Pertama ini sepertinya termasuk ya beberapa masyarakat. Ini sepertinya budaya baru yang diintrodusir, tetapi budaya baru ini tidak ada penolakan yang besar gitu. Budaya barunya apa? Tentang pola hidup bersih dan sehat. Orang mulai perhatian harus, ini sebelum masuk rumah harus cuci tangan. Harus pakai sabun. Harus masker. Walaupun masih sebagian besar menolak misalnya masker begini. Ini panas, kita bikin keringat seperti itu. Tapi ketika kami memfasilitasi mereka, kita bukan hanya ngomong kok ini ngomong masker dan cuci tangan, jaga jarak, itu bukan hanya soal untuk COVID. Ini soal banyak hal gitu. Bahwa misalnya ada cerita-cerita menarik tentang bagaimana orang yang sakit TB, kenapa kalau kita duduk harus jaga jarak, kenapa pakai masker, yang TB, misalnya jaga jarak, di situ ada orang yang TB, orang tua, dan kita, misalnya kita datang di satu tempat, kita tidak tahu betul orang ini dia batuk-batuk, apakah dia TB atau tidak. Pakai masker itu bukan hanya tentang melindungi diri tentang COVID gitu. Kemudian kedua misalnya cuci tangan. Yang kami lihat dari kader sendiri, apalagi ketika mereka misalnya datang ke sekretariat kami, sepertinya sudah menjadi budaya. Mereka bilang begini, kayaknya saya tadi waktu datang pakai hand sanitizer, tapi saya merasa tidak nyaman kalau belum cuci tangan dulu dengan sabun. Merasa mereka sudah biasa bahwa sebelum masuk itu harus cuci tangan dulu. Kemudian di tingkat anak-anak, misalnya di anak-anak dari kader, mereka itu orang tuanya misalnya membiasakan tadi cuci tangan dan lain sebagainya. Ini sepertinya ada budaya baru, tapi budaya ini positif. Dia tidak melanggar budaya, dia tidak melanggar adat gitu. Tetapi bahkan sebenarnya kalau diterapkan ini sangat menguntungkan seperti itu. Saya pikir mungkin hanya baru di situ ya. Walaupun dalam penerapan protokol COVID, terus terang aja saya pernah cerita sama Ibu Widya bahwa misalnya kalau di pesta aja, kalau Pak Bupati datang misalnya, itu di barisan depan yang duduk di samping Pak Bupati itu pasti tertib maskernya. Itu biasanya mungkin apakah pejabat atau masyarakat atau tokoh gitu. Tapi di belakang Pak Bupati mungkin satu baris, kemudian ada 5 orang dari situ yang barisan di samping. Tapi sesudahnya itu udah nggak pakai. Karena masyarakat belum tahu apa gunanya. Mereka menggunakan ini hanya karena takut aparat nanti dinilai seolah-olah ini orang nggak ngerti, orang yang nggak care banget, seperti itu. Baru sebatas itu yang ada di masyarakat. Dan perasaan pikiran ini bukan hanya di level masyarakat di kampung, justru di semua level masyarakat, apakah dia pejabat atau siapapun, itu masih ada pikiran itu bahwa ini sesuatu yang masih kurang nyaman dan belum terlalu secara sadar digunakan seperti itu. Tapi kami melihat justru di kader-kader dan keluarga mereka itu sudah mulai ada budaya baru yang bagus. Kemudian yang berikut mungkin saya lihat masyarakat sudah berpikir misalnya menggunakan dukun kampung. Kalau yang yang dimaksud dengan dukun di sini misalnya bahwa mereka mulai ngerti ternyata imunitas tubuh itu penting untuk menjaga dari COVID-19. Tapi bagi kami bukan hanya tentang soal COVID-19, bahwa menjaga imun tubuh bukan hanya ketika COVID-19 pandemi ini ada, sebenarnya itu kewajiban setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan, dia punya kewajiban untuk menjaga imun tubuhnya sepanjang dia dengan hidup menjadi lebih baik begitu. Dia hidup menjadi lebih sejahtera dan lebih sehat, itu harus ini. Jadi mereka sekarang yang positif justru mereka mendiskusikan kembali
memikirkan kembali, menanyakan kembali kepada orang tua mereka atau ke saudara-saudara mengerti tentang apa sih, misalnya ramuan-ramuan tradisional, misalnya contohlah sekarang beberapa kampung itu mulai kita buat misalnya dari kulit kayu manis gitu, membuat minuman kulit kayu manis, membuat beberapa jamu dari jahe, itu sekarang mulai dilirik. Biasanya itu yang lalu kalau mereka tanam itu kan hanya untuk dijual, tanam jahe untuk jual, tanam kunyit kan untuk jual. Tanam ini mencari kayu manis ke hutan kan hanya untuk jual. Mereka nggak pernah mikir untuk mereka konsumsi sendiri gitu. Tapi dengan COVID ini, dengan beberapa pendekatan kita, mereka menjadi sadar sebenarnya mereka punya semua. Sebelum ke rumah sakit, pertolongan apa pertama yang mereka bisa gunakan sebelum mereka menuju ke rumah sakit. Apalagi ketika ada perasaan sungkan dan takut, mereka masuk kepada fasilitas-fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi mereka bisa upaya-upaya menolong dirinya sendiri. Mereka berpikir mulai makan bergizi. Di tengah pandemi ini ketika sulit mereka pasarkan sayuran mereka, pasarkan telur ayam sulit, pasarkan ayam sulit, ya mereka mulai berpikir ya ini kesempatan juga mereka untuk makan makanan bergizi yang selama ini mereka nggak pernah mikir, mereka piara untuk jual, bukan untuk dinikmati seperti itu. Itu menurut saya ada hal-hal yang Positif. apa ya, yang Iya. Saya izin menambahkan, Mas Samsul. Boleh, Mas. Iya. Silakan, Mas. 2 Iya. menit ya. Oh, Ada siap. pertanyaan Iya. yang lain nih dari Mas Oki nih, udah penting banget dijawab ini. Siap. Karena kan ini kaitannya seberapa penting kita melakukan edukasi langsung dibandingkan daring. Kita saat ini berkampanye kebiasaan baru yang perlu diadaptasi buat orang-orang yang nggak bisa kerja dari rumah. Artinya kalau mau kerja, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Pertanyaan terbesarnya, kenapa tenaga kesehatan tidak bisa melakukan itu? Kenapa orang lain yang harus bekerja diminta untuk melakukan adaptasi baru, tapi kita menutup diri untuk melakukan edukasi ke masyarakat? Padahal kita sudah tahu cara pencegahannya. Itu sih, Mas, mungkin. Oke, Mas Santo, ini Mas Santo dan Ibu Dewi ini menarik ya. Sekilas tadi disampaikan bahwa kita akui bahwa sampai sekarang memang karena dia sifatnya komplementer, maka kalau kita mau mengukur efektivitas dari informasi yang disampaikan, memang pertama tentu saja perlu ada studi ya yang mungkin dalam kesempatan yang akan datang ada yang berminat untuk melakukan studi terkait dengan efektivitas pendidikan edukasi tatap muka dalam konteks adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh juga diperkuat oleh Bu Debbie adalah bahwa approach edukasi terkait dengan pandemi COVID ini ternyata memunculkan kesadaran yang cukup menarik ya tentang pentingnya menjaga imun tubuh, pentingnya untuk menjaga asupan makanan yang bergizi dan seterusnya yang pentingnya untuk mencegah agar tidak sakit gitu loh, karena Vaskes kalau dalam konteksnya Sumba tadi disampaikan bahwa Vaskes dikhawatirkan menjadi pusat penyebaran virus sehingga orang-orang pada berusaha untuk tetap sehat agar tidak masuk ke Vaskes. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Oki nih. Mas Oki bilang bahwa tadi proses training protokol kesehatan apa yang sudah dilakukan. Karena kalau jarak dari foto sepertinya tidak berjarak untuk Mas Santo dan Ibu Debbie. Kalau untuk Mas Santo, untuk Ibu Debbie, kalau warga susah pakai masker, terus bagaimana risiko yang muncul? Tenaga kesehatan dan pejabat pemerintahnya seperti apa? Jadi mungkin ini ada 2 pertanyaan yang diarahkan pada 2 yang berbeda. Terkait yang pertama adalah dalam proses training protokol kesehatan dan protokol COVID yang dilakukan oleh ini, karena tadi melihatnya dari foto ya Mas Santo ya. Iya Mas. Ada beberapa foto yang sepertinya tidak sesuai dengan protokol ya, kurang menjaga jarak dan seterusnya. Ini seperti apa ininya situasi yang mungkin bisa disampaikan ya dalam forum sekarang. Iya, terima kasih Mas Samsul. Minta izin aku jawab dulu ya Bu Debbie. Kalau dari kami akan sampaikan kepada para kader bila ada keluhan batuk pilek dan demam, sakit tenggorokan maka tidak perlu datang. Kemudian kami bersepakat untuk memilih tempat yang luas dengan ventilasi yang memadai, tapi tempat nanti dari kader yang mengusulkan. Kemudian untuk begitu datang kita ukur suhu dan datangnya kita atur snack atau ada alat tulis dengan jarak 2 rentangan tangan. Jadi untuk atur jarak yang pertama 2 rentang tangan. Nah, kemudian apabila melakukan satu sesi edukasi atau sesi kerja kelompok,
Maka ya Bu, kita ngingetin sambil jalan, jangan lupa maskernya dipakai, dibenerin lagi. Nah kemudian kami belajar tentang penularannya, mungkin mohon koreksi kalau keliru, bahwa kontak erat itu kalau lebih dari 20 menit tanpa APD. Sementara kita sudah screening dari awal, screening tanpa tidak ada keluhan, tidak demam, kemudian pakai masker, dan aktivitas yang dilakukan berkelompok pun tidak lebih dari 20 menit. Jadi seperti tempel-tempel, tidak lebih dari 20 menit, semua diharapkan pakai masker, terus setelah sesi kembali ke tempat masing-masing, dan kalaupun presentasi di depan, paling tidak ada jaga jarak 1-2 tangan, tergantung luas lokasinya. Kurang lebih sih itu protokol yang kami lakukan dalam sesi-sesi trainingnya. Memang kami tidak punya kapasitas untuk mengetes para kader tiap 2 minggu, tapi sampai saat ini kami belum ada cerita bahwa kader ada yang terinfeksi COVID. Kemudian saya pribadi, kebetulan karena bekerja di rumah sakit, saya di swab per 14 hari. Sampai saat ini juga belum, jangan sampai sih ya, sampai saat ini juga belum tertular, jadi semoga tidak. Mungkin itu, terima kasih. Oke, kalau untuk Ibu Debbie terkait dengan ini, kalau warga susah pakai masker, terus bagaimana risiko yang muncul Bu Debbie di lapangan kayak gitu? Itu yang mungkin bisa diceritakan lebih, tadi lebih ini. Silakan Bu Debbie. Jadi kalau kami memang kalau khusus yang kampung yang kami mau fasilitasi atau diskusi di tingkat desa itu memang kami wajibkan pakai masker, dan sehingga mengapa ada persiapan kami itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum itu, sebelum kami melakukan pertemuan di tempat itu ada pertemuan persiapan 1 minggu bahkan 2 minggu itu kami persiapan dengan kader, bangun komitmen dengan kader. Untuk kader itu ada waktu memberikan mereka penyadaran bahwa bagaimana kegunaan dari masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Mereka menjelaskan tentang ini, kenapa diwajibkan seperti itu. Jadi ada kesepakatan ketika mereka mau, itu baru kita lakukan. Kalau mereka mau berarti mereka siap berkomitmen seperti itu. Itu pertama. Tapi kalau memang masyarakat secara umum, itu memang Bang, secara umum itu ya memang ini yang perlu dipikirkan. Seperti apa sih program pemerintah yang harus dilakukan agar masyarakat benar-benar menerapkan ini seperti itu. Kemudian kalau secara umum itu sulit Bang terkendali karena pertama dari pihak pemerintah sendiri nggak ada yang tertib pakai masker. Nah, pemerintah sendiri, misalnya rapat-rapat di ruang-ruang pertemuan kemarin, misalnya saya kan ikut sidang paripurna pertama yang laporan LPJ Bupati, kemudian kemarin ada pertemuan lagi hearing gitu kan, ya masker semua pada di leher gitu. Siapa yang menegur pejabat pemerintah bahwa ketika dia tidak pakai masker atau anggota dewan? Mereka semua pegang ada masker di lehernya, ada masker di ini, tapi di mulut di bawah hidung. Tapi ketika mereka keluar dari tempat duduk dan ini ketemu itu pada batos, pada tukar rokok, kemudian duduk-duduk lain sebagainya. Siapa yang harus menegur mereka? Kemudian kalau tenaga kesehatan ya saya pikir karena mereka ini ya kalau di rumah sakit mereka benar-benar tertibkan itu. Tetapi sepertinya tenaga kesehatan sendiri punya batasan kewenangan ketika pasien datang duduk. Ketika duduk di depan loket itu mereka pakai masker, tapi ketika duduk sudah di mojok-mojok seperti itu, siapa apalagi kalau anaknya udah nangis seperti ini gitu kan, terus lagi panas seperti itu, siapa yang menjamin? Memang pilihan yang lain sebenarnya ketika saat itu dia tidak pakai masker, dia duduk jaga jarak itu kan pilihan sebenarnya kan ada masa jeda jam-jam orang boleh nggak pakai masker gitu ketika dia merasa tidak nyaman atau dia sudah merasa safety, nggak ada orang yang dekat dengan dia kan misalnya boleh seperti itu. Tapi ini memang kompleks Bang kalau ngomong seperti itu. Kalau kami memang yang kami bisa kontrol, yang kami bisa jamin, kita yakin bahwa kami bangun komitmen dan itu persiapan 1-2 minggu untuk benar-benar menyadarkan mereka bahwa kita punya kewajiban seperti ini dan kita perkuat dengan apa gunanya seperti itu dan lain sebagainya. Itu baru sebatas itu Bang. Ya, saya pikir teman-teman Jakarta ya mungkin mikirkan apakah penerapan sanksi apakah efektif dan lain sebagainya ketika dia tidak sadar dari dalam seperti itu. Baik, Ibu Debbie dan Mas Anto, kita sebenarnya sudah ada di penghujung waktu ini, sudah 17.30 di waktu saya, dan kita sebenarnya sudah harus masuk pada penyimpulan dari diskusi kita sekarang. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya catat ya, bahwa memang adaptasi kebiasaan baru, pandemi COVID yang berlangsung sekarang ini kan ini memang menuntut adaptasi
adaptasi yang cepat terhadap kebiasaan baru, untuk menerapkan protokol pencegahan. Karena ya mungkin rumusnya tetap sama ya, bahwa bagaimanapun pandemi ini harus ditekan pertumbuhannya sehingga tetap berada di bawah kapasitas kesehatan yang ada. Namun memang tantangannya tidak mudah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya ya untuk penerapan protokol saja lah, untuk cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir misalnya. Kalau dalam catatan saya di tahun ini misalnya itu akses terhadap air minum dan air bersih di Indonesia memang sudah sampai 88% dari total warga itu punya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Dengan sanitasi yang layak 75%. Tapi kan tetap menyisakan 22-25% warga yang tidak punya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Sehingga edukasi edukasi yang kita berikan jika memang tidak ketemu dengan media pendukung yang memadai, ini juga menjadi kendala. Terus yang kedua, memang di Indonesia itu sudah ada kurang lebih ya, kalau berdasarkan dari data Indonesia Digital Landscape 2020 misalnya, tahun Januari 2020 ini tercatat sekitar 175 juta rakyat Indonesia sudah bisa mengakses internet. Cuma problemnya ya tadi, kualitas internetnya yang ada yang kencang banget seperti di kota-kota besar, ada juga yang tadi disampaikan oleh Ibu Debbie, ada sinyalnya bahkan kadang-kadang buruk. Saya pernah berada di satu wilayah, Ibu Debbie, di Ronting itu di daerah Manggarai. Sinyal itu tergantung dari solar. Jadi kalau BTS-nya diesel BTS-nya itu ada solarnya, sinyalnya ada. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Nah, sementara solar pengirimannya juga tidak rutin. Jadi kalau kita catat ada 175 juta rakyat Indonesia yang punya akses terhadap internet, berarti kurang lebih ada 75 juta rakyat Indonesia tidak punya akses terhadap internet. Ini yang membuat bahwa metode yang selama ini common ya, selama ini umum kita terapkan dalam sosialisasi mengenai pencegahan COVID ya, dan komunikasi resiko terkait dengan COVID ini perlu dilakukan secara multidimensi dan komplementer. Kita tidak bisa meninggalkan metode tatap muka sebagai metode yang kita sebagai metode untuk edukasi masyarakat terhadap adaptasi kebiasaan baru, karena dia mengisi gap yang tadi saya sampaikan, yang tadi kita sampaikan. Hanya saja memang dalam catatannya ke depannya mungkin kita perlu lebih spesifik dan lebih sistematis mengukur efektivitas komunikasi, karena pandemi COVID ini menuntut ke adaptasi kebiasaan baru secara cepat, di mana materi-materi dan konten komunikasi yang efektif dan tepat juga dibutuhkan kayak gitu. Dan ini yang saya kira menjadi underline dari kenapa kemudian metode yang kita diskusikan sekarang masih tetap relevan dalam situasi pandemi COVID yang ini. Tentu saja edukasi tatap muka tidak bisa meninggalkan prinsip bahwa tetap harus mematuhi protokol pencegahan COVID ya. Artinya tidak bisa kemudian kita terapkan seperti halnya kita menerapkan dulu ketika tidak ada COVID. Dan bisa jadi temuan-temuan kita dalam konteks bagaimana mengemas edukasi tatap muka di tengah pandemi COVID saat ini akan menjadi sumbangan yang luar biasa pada situasi-situasi serupa mungkin yang walaupun kita nggak mau ya, akan kita hadapi di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, itu catatan-catatan yang saya bisa rangkum dari paparan dua pembicara yang hebat-hebat pada sore hari ini. Semoga tidak ada yang ya sudah pasti ada yang terlewat lah gitu, dan semoga pertemuan sore ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin itu ya dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada siapa ya, sama Mas Agung atau Mbak Widya untuk memberikan kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri diskusi kita sore ini. Silakan, siapa dulu nih? Atau langsung kita tutup?
Langsung tutup aja biasanya. Oh, langsung ditutup. Oke, baik. Oke, teman-teman sekalian, demikian diskusi kita kali ini. Diskusi ini direkam dan insya Allah jika teman-teman berkeinginan untuk membuka kembali file-file dan atau rekaman diskusi ini bisa diakses, bisa menghubungi kami terkait dengan hal ini. Terus insya Allah kita akan bertemu lagi di forum Kamisan yang akan datang. Tentu saja kami juga akan membutuhkan masukan dan input dari teman-teman, kira-kira tema-tema apa saja yang akan kita perlu bahas di pertemuan-pertemuan Kamisan yang akan datang. Yang pasti temanya akan terkait dengan komunikasi resiko dan perubahan perilaku menuju adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID. Begitu dulu dari saya. Atas nama pribadi dan teman-teman yang mengorganisir acara ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Samsul Ardiansyah dari Dompet Tufa pamit dari Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Samsul, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Mas Santo. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Makasih Kak Devi. Makasih Mas Samsul. Siap. Mas Samsul minta catatannya ya. Tadi catatannya Iya. bagus tuh, menarik. Yang mana? Yang terakhir itu yang panjang itu loh. Oh iya. Ya, makasih ya. Ya. Sore-sore. Sore.